YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Tim SAR kembali menemukan 3 jenazah korban banjir bandang di Lembata, Nusa Tenggara Timur. 44 orang masih dinyatakan hilang. Pencarian korban banjir di Nusa Tenggara Timur hari ke-6 kembali membuahkan hasil. 3 jenazah korban ditemukan di Desa Waimatan, Kecamatan Ileape Timur, Kabupaten Lembata. Dengan demikian, 44 orang masih dinyatakan hilang. Pencarian terus dilakukan menggunakan alat berat dan 6 ekor anjing pelacak. Dari kantor SAR Maumere, dari BSG, kantor pusat, pada hari ini tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 orang korban, yakni pada pukul 11.55. Tim SAR yang dibantu dengan warga serta TNI Angkatan Laut sudah menemukan beberapa titik yang diduga merupakan lokasi korban yang belum ditemukan. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Proses evakuasi korban banjir bandang dan tanah longsor di NTT melibatkan lebih dari 1.900 personel. Selain itu, bantuan logistik, pengobatan gratis, serta layanan trauma healing juga diberikan untuk anak-anak korban banjir bandang dan tanah longsor NTT. Para korban banjir bandang yang berada di posko kesehatan Polsek Adonara, Nusa Tenggara Timur terus mendapat bantuan. Selain kebutuhan pokok, bantuan dari Satgas Polri berupa obat-obatan, sembako, dan kebutuhan pokok lainnya. Selain bantuan obat dan logistik, layanan trauma healing bagi anak-anak di Kecamatan Ile Boleng dan Adonara Timur diberikan Korps Brimob Polri. Dalam banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur, sebanyak 1.985 anggota Polri dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi korban. Dari Korps Brimob, Subbrimob daerah maupun yang dari NTT, yang dari Polda Bali, Jawa Timur, dan dari Korps Brimob, termasuk rekan-rekan dari Pol Air Pol Udara yang telah mendorong 8 buah pesawat dan 2 pesawat heli. Kemudian tim medis juga begitu, kita kirim ada 21 tenaga medis bedah ataupun yang spesialis, ditambah dengan 25 paramedis, baik yang dari Korps Brimob maupun dari Pusdokes. 6 warga korban keracunan gas dari pencucian sumur gas di Aceh Timur dalam kondisi kritis, sementara 8 pasien lainnya sudah membaik. Enam warga desa Panton Raya, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, kritis diduga keracunan akibat menghirup udara hasil pencucian sumur gas milik PT Medco INP Malaka di Indra Makmur. 6 orang pasien itu lalu dirujuk ke RSUD Zubir Mahmud Aceh Timur. 8 pasien lainnya sudah membaik dan 1 pasien dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Rata-rata keluhannya masih ringan sedang ya. Dan sejauh ini sebagian masih kami observasi di IGD sebelum dapat penanganan lebih lanjut. Tapi rata-rata mereka mengaku sudah mendingan daripada yang kemarin. Dan dalam bentuk apa keluhan pasien? Rata-rata pasien mengeluh sesak, dadanya panas, sebagian juga ada yang batuk. Akibat kebocoran gas PT Medco INP Malaka, warga desa Panton Raya diungsikan ke kantor Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, Aceh. Warga yang mengungsi di kantor kecamatan ini mencapai 250 orang. Sementara itu, PT Medco INP Malaka bersama instansi terkait saat ini masih fokus menangani dampak dari asap kegiatan flaring gas sumur Alusiwa 11 yang sedang dalam proses perawatan sumur. Dari Aceh Timur, Aceh, Muhammad Maulidin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ledakan terjadi di RSUD Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Ledakan berasal dari tabung gas oksigen di salah satu gudang sehingga menyebabkan kepanikan. Oi, di medang itu dah, oi. Ratusan pasien RSUD Sekayu, Musi, Banyuasin dievakuasi menyusul terjadinya ledakan di salah satu bagian rumah sakit. Ledakan berasal dari tabung gas di gudang rumah sakit dan akibatkan 2 pekerja terluka. Tim pemadam kebakaran berhasil padamkan kobaran api sehingga tidak menjalar ke ruangan lain.
Sementara salah satu korban yang merupakan tenaga honorer rumah sakit mendapat perawatan serius oleh tim medis. Itu karena meledak itu tong oksigen. Di mana itu meledak? Di dalam apa di mana? Di dalam ruangan tempat itu. Itu dalam ruang itu ada berapa pasien waktu berobatnya? Waktu berobat ini? Ada. Pihak kepolisian Polres Musi Banyuasin masih selidiki penyebab meledaknya tabung gas oksigen tersebut. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, satu lagi korban luka bakar akibat kebakaran tangki Pertamina RU6 Balongan meninggal dunia. Korban meninggal di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta setelah dirawat selama 12 hari. Kedatangan almarhum. Korban luka bakar akibat kebakaran kilang balongan Pertamina di Indramayu, Jawa Barat meninggal dunia. Korban bernama Ibnu Aziz mengembuskan napas terakhirnya Jumat malam di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta usai dirawat selama 12 hari. Kedatangan jenazah korban di rumah duka di Indramayu, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga. Saat kilang terbakar, korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas ini tengah melintas di lokasi. Perwakilan Pertamina pun datang ke rumah duka untuk menyampaikan duka cita. Kami atas nama perusahaan mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas meninggalnya saudara ini. Untuk itu, doakan yang terbaik. Kami telah berusaha dan itu sebagai bentuk tanggung jawab kami atas timbulnya korban dari insiden tersebut. Bapak, masih ada berapa Pak yang ada di Rumah Sakit Pertamina? Saat ini untuk yang di RSPP itu ada 5 lagi ya, yang sedang dirawat intensif, tapi alhamdulillah perkembangannya sangat bagus. Sangat bagus ya. Dan kemudian yang di Rumah Sakit Pertamina Balongan 4 itu juga sama, kondisinya stabil. Sebelumnya 4 tangki kilang minyak milik PT Pertamina Balongan di Indramayu, Jawa Barat terbakar. Akibatnya puluhan orang luka ringan serta 9 orang luka berat dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Selain itu, akibat kebakaran ini, lebih dari 900 warga diungsikan. Hingga kini belum diketahui penyebab kilang pengolah minyak mentah ini terbakar. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ratusan warga berkerumun di kantor Bupati PD Jaya Aceh untuk menanti pembagian uang megang atau uang bantuan. Dan sejumlah warga marah karena menganggap pembagian uang tidak merata. Ratusan warga ini berkerumun di kantor Bupati PD Jaya Aceh untuk mengantri uang megang atau uang bantuan. Mereka berdesakan bahkan saling dorong tanpa menghiraukan protokol kesehatan. Sejumlah warga marah dan protes karena tak kebagian uang. Mereka kecewa karena menganggap pembagian uang sebesar Rp100.000 ini tidak merata. Pihak kantor Bupati PD Jaya menyebut hanya membagi uang megang kepada 30 orang penerima. Banyaknya warga yang datang tidak diantisipasi panitia. Pembagian uang megang atau uang bantuan ini rutin dilakukan setiap tahun menjelang Ramadan. Namun tahun ini Pemkab PD Jaya tidak menyiapkan dana khusus uang megang karena banyaknya kebutuhan lain di tengah pandemi COVID-19. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya melarang kegiatan sahur on the road yang kerap dilakukan saat bulan Ramadan. Selain untuk mencegah penyebaran COVID-19, larangan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan lalu lintas. Polda Metro Jaya melarang kegiatan sahur on the road selama bulan suci Ramadan pada tahun ini. Selain mencegah penyebaran COVID-19, larangan juga bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Penyekatan akses jalan akan dilakukan salah satunya dari Bundaran Senayan hingga Harmoni mulai jam 11 malam hingga 5 pagi. Larangan ini merupakan bagian dari operasi keselamatan mulai 12 hingga 25 April mendatang. Polda Metro Jaya sudah menghimbau, kita sudah sosialisasikan masalah sahur on the road. Ya, sahur on the road yang memang ditiadakan sama sekali. Karena ini upaya untuk memutus mata rantai COVID-19. Yang kita ketahui kan
kita mengharapkan masyarakat bisa 5M. Salah satunya adalah menghindari terjadinya kerumunan. Nah, ini yang nanti yang kita lakukan kegiatan pengamanan, penyekatan beberapa jalan-jalan yang ada di ibu kota ini. Termasuk yang paling utama adalah jalan mulai dari Bundaran Senayan sampai dengan Harmoni nanti. Jenazah 2 guru yang ditembak kelompok kriminal bersenjata di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua dievakuasi ke Timika. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.